Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasyiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Adik-adikku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Aji Darmawan dari Universitas Ibnu Khaldun, program studi pendidikan agama Islam. Kakak ditugaskan oleh kampus selama 2 minggu ke depan untuk mengajar dan membimbing kalian ketika kalian sedang belajar dari rumah. Kakak diberi tugas untuk mengajar sejarah kebudayaan Islam. Maka dari itu, mohon bantuannya kepada adik-adik dan mohon doanya agar kita dapat menjalankan pembelajaran ini dengan lancar dan baik. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa adik-adik telah belajar tentang Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, maka dari itu pada hari ini kakak akan memberikan pembelajaran tentang langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, yaitu ada tentang Nabi Muhammad membangun Masjid Quba, tentang Nabi Muhammad tiba di Madinah. Nah, lalu ketika di Madinah ini apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Rasulullah SAW itu apa yang dilakukan oleh Rasul? Yang dilakukan oleh Rasul ketika tiba di Madinah yaitu ada langkah-langkah dakwah. Jadi ketika Rasul tiba di Madinah, Rasul itu berdakwah. Tidak hanya semata-mata hijrah ke Madinah, tapi berdakwah di Madinah. Nah, ketika dakwah ini ada langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Nah, jadi langkah yang pertama adalah Rasulullah ini berdakwah dengan cara membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Dan yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Nah, itu tadi langkah-langkah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Tapi sebelum kakak menjelaskan tentang langkah-langkahnya, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah. Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, kehadiran Nabi Muhammad ini datang dengan umat Islam. Lalu hadir di kota Madinah Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Nah, umat Islam ini dan Nabi Muhammad ini disambut baik oleh masyarakat di kota Madinah itu. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat muslim oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor. Nah, adik-adikku sekalian semuanya sudah tahu bahwa masyarakat Madinah, masyarakat muslim Madinah itu dinamakan kaum Ansor, dan masyarakat muslim dari Mekah itu dinamakan kaum Muhajirin. Lalu hari pertama, nah ini kita sudah mulai masuk ke langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Nah, pada hari pertama Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad langsung melakukan pembangunan masjid. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahul dan Suhail. Tanah mereka ini dibeli oleh Nabi Muhammad SAW.
kenapa masjid ini dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? Salah satunya adalah memiliki fungsi untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi Nabi ini membangun masjid tujuannya pertama untuk melakukan ibadah sholat. Tapi di samping itu Nabi ini membangun masjid ini tujuannya untuk menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan. Jadi tadi Nabi Muhammad SAW ini membangun masjid pertama untuk sholat dan kedua untuk melakukan kegiatan pendidikan keagamaan. Selanjutnya yang kedua langkah dakwah Nabi Muhammad yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah mempersaudarakan antara kaum yang dari Mekah, kaum muslim yang dari Mekah yaitu muhajirin, dengan kaum muslimin dari Madinah yaitu kaum Ansor. Dengan persaudaraan tersebut Nabi Muhammad SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama, yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah atau ras. Nah, itu tadi langkah kedua dari dakwah Nabi Muhammad. Lalu langkah yang ketiga adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad ini langsung melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Nah, isi dari perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah adalah dengan merancang dan memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, ansor, dan masyarakat Yahudi bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang ini biasa disebut atau dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsak al-Madinah. Nah, ketika sudah disetujui oleh setiap kaum, baik itu kaum Ansor, baik itu kaum Muhajirin, baik itu kaum Yahudi di Madinah, semuanya menerima dengan baik piagam tersebut atau perjanjian tersebut. Tetapi ada beberapa lain yang menolaknya. Di antaranya suku Yahudi yang menolak adalah berasal dari Bani Nazir, Quraizah, dan Kunaiko. Bahkan ketiga suku ini bersekutu dengan kaum kafir Quraisy dari Mekah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tapi tidak berselang lama dalam persekutuan itu mereka pun akhirnya diusir dari Madinah. Jadi itu tadi ketiga langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selanjutnya kakak akan menjelaskan metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian di Madinah. Yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian Madinah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Nah, persaudaraan ini berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum muhajirin dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menempatkan orang-orang kafir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal di masjid. Nah, mereka dikenal dengan ahlus suffah, yaitu orang-orang miskin atau yang sedang menuntut ilmu dan tinggal di dalam masjid. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum ansor, menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Kaum muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum ansor, sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh nafkah dan hasil keringat sendiri. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum muhajirin ketika mereka tinggal di Mekah. Yang kelima, bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Karena di Madinah itu dikenal dengan tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma dengan berbagai jenisnya. Jadi untuk pertemuan kali ini, itulah yang kakak jelaskan untuk adik-adik sekalian. Yang pertama tadi ada langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Lalu metode dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian di Madinah.
Jadi cukup pertemuan kita pada hari ini. Tadi sudah 2 materi yang kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Jika adik-adik sekalian tidak memahami dan ingin bertanya mengenai materi yang kita bahas pada hari ini, silahkan nanti bisa melalui semua sosial media. Nanti kakak cantumkan di deskripsi semua semua sosial media yang kakak punya. Lalu nanti tinggal adik-adik ini menanyakan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.